Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Gina Sintia Rapita Hasibuan, peserta program studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dan dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik pengajaran saya sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai rangkaian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah pengelolaan proyek prasarana dengan kode TSM 1607 untuk mahasiswa program Magister Teknik Sipil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini secara garis besar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis proyek infrastruktur secara sistemik, efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, sirkular ekonomi, serta perkembangan teknologi digital. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni CPL 2, mampu berpikir logis, sistematis, dan inovatif secara bermutu dan terukur, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, melakukan evaluasi diri, dan menjaga dokumentasi untuk mencegah plagiasi dalam analisis dan pengaplikasian rekayasa dalam bidang teknik sipil. Lalu CPL 3 mampu menemukan sumber masalah rekayasa, merumuskan alternatif solusi, dan melakukan aktivitas rekayasa dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan di bidang teknik sipil. Dan CPL 6 adalah menguasai prinsip-prinsip peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan bidang teknik sipil. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yakni CPMK pertama, mampu menganalisis secara kritis sistem pengelolaan proyek prasarana publik berbasis keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan teori dan praktik terkini dengan bobot 10%. CPMK 2 mampu merancang strategi pengelolaan proyek menggunakan pendekatan sistemik dan alat bantu perencanaan proyek modern secara kontekstual berdasarkan studi lapangan dan praktik profesional dengan bobot 35%. CPMK 3 yakni mampu mengintegrasikan prinsip sirkular ekonomi dan regulasi teknis dalam merumuskan solusi atas isu aktual dalam pengelolaan proyek prasarana dengan bobot 20%. Dan CPMK terakhir yakni mampu merumuskan solusi inovatif berbasis teknologi digital melalui kajian kritis terhadap efektivitas dan efisiensi implementasinya dalam proyek infrastruktur dengan bobot 35%. Selanjutnya 4 CPMK ini dituangkan ke dalam sub CPMK atau kemampuan akhir di setiap pertemuan yang berlangsung selama 1 semester dari sub CPMK 1 sampai sub CPMK 8. Pembelajaran disampaikan dalam mode blended learning, yakni secara sinkronus melalui perkuliahan tatap muka ataupun daring, serta secara asinkronus melalui LMS atau Learning Management System www.kelas.usu.ac.id. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti minimal 80% dari perkuliahan dan merekam kehadirannya pada Learning Management System www.1usu.ac.id. Metode pembelajaran mencakup presentasi, studi kasus, case method, project based learning, dan simulasi proyek berbasis Building Information Modeling atau BIM. Asesmen pembelajaran saya susun secara transparan dan objektif mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan komponen yakni kuis sebesar 12,5%, tugas baik individu dan grup sebesar 7,5%, case method dan project based learning dengan bobot 62,5%, ujian tengah semester sebesar 7,5%, dan ujian akhir semester sebesar 10%. Selanjutnya, marilah kita simak video pengajaran pada mata kuliah pengelolaan proyek prasarana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini kita akan memulai pertemuan pertama dari mata kuliah pengelolaan proyek prasarana pada program studi Magister Teknik Sipil FT USU, yang mana pada pagi hari ini kita akan menyasar capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama dengan deskripsi mampu menganalisis secara kritis sistem pengelolaan proyek prasarana publik berbasis keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan teori dan praktik yang terkini. Nah, untuk RPS mata kuliah dari pengelolaan proyek prasarana ini sendiri dan materi pembelajarannya serta kontrak perkuliahan bisa teman-teman sekalian itu akses di LMS atau Learning Management System di www.kelas.usu.ac.id. Dan sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, jangan lupa untuk merekam kehadiran
atau absensi teman-teman sekalian di www.1usu.ac.id. Silakan untuk merekam kehadirannya. Oke, sudah? Baik, ini untuk referensinya dari mata kuliah pengelolaan proyek prasarana. Jadi yang utama ini ada Project Management Body of Knowledge, kemudian dari artikel jurnal yang saya tulis, kemudian dari pendukungnya ini dari manajemen proyek dan konstruksi. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, di pertemuan ini ada yang kita sebut dengan kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman sekalian diharapkan untuk bisa menganalisis secara kritis faktor teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan proyek prasarana dalam konteks sistem pengelolaan proyek yang kompleks menggunakan studi kasus dan referensi yang aktual. Nah, untuk bisa sub CPMK-nya ini tercapai, maka ini adalah pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan kita bahas satu persatu. Jadi pokok bahasannya kali ini adalah konsep pengelolaan proyek prasarana dan isu keberlanjutan, kemudian juga definisi proyek prasarana, karakteristik proyek prasarana, siklus hidup proyek prasarana, peran stakeholder, kemudian dimensi keberlanjutan, kompleksitas dan tantangan pengelolaan proyek infrastruktur, lalu kita masuk nanti ke studi kasus dan evaluasi. Oke, kita langsung aja masuk. Apa itu definisi infrastruktur? Jadi kita tahu bahwasanya secara etimologi, infrastruktur itu terdiri dari dua komponen. Infra itu artinya bawah dan struktur. Jadi artinya dia itu mengacu kepada sistem yang bisa mensupport atau mendukung keberfungsian atau operasional dari sistem lainnya. Jadi apa itu kira-kira definisi dari proyek prasarana? Jadi proyek prasarana ini sendiri itu adalah satu kegiatan konstruksi yang ditujukan untuk membangun fasilitas publik seperti jaringan jalan, kemudian jembatan, sistem irigasi, dan utilitas publik lainnya. Nah, objektif atau tujuan dari proyek prasarana itu adalah untuk men-serving atau melayani masyarakat dan mensupport atau mendukung yang namanya pengembangan wilayah. Nah, apa saja kira-kira karakteristik dari proyek infrastruktur? Yang pertama, dia itu adalah menekankan kepada yang namanya public goods. Jadi dia itu men-serving atau melayani kepentingan publik. Dia sifatnya non-eksklusif, kemudian juga biasanya didanai oleh dana publik, dan pemerintah di sini punya peran sentral dalam pembangunannya. Dan sifatnya juga punya eksternalitas. Artinya di sini infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada si pengguna, tapi juga kepada ekonomi yang secara lebih luas yang dengan yang namanya melibatkan efek spillover. Kenapa? Karena ada lapangan kerja yang dibuka dan juga kemudian revitalisasi dari wilayah. Kemudian juga dia ada impact atau dampak sosio dan environmental yang sangat besar. Nah, dari mana dampaknya? Teman-teman sekalian, kita bisa lihat dari secara positif dari pengembangan yang terjadi karena adanya proyek prasarana, dan juga dari sisi negatifnya yang mungkin akan terjadi kalau dari berdampak di sisi lingkungan dan kemudian keberlanjutan sosial kalau tidak dikelola dengan benar. Nah, karakteristik dari proyek prasarana selanjutnya itu adalah punya umur layan yang cukup lama, 30 tahun ya minimum. Kemudian juga artinya dia perlu durabilitas, kemudian ketangguhan terhadap bencana alam dan adaptabilitas terhadap perubahan iklim. Dan juga karakteristik selanjutnya adalah dia menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Nah, saya ingin mengundang satu orang untuk menjawab kenapa kira-kira proyek prasarana itu membutuhkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas tinggi dibanding proyek lainnya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yang pertama yaitu karena proyek ini dibiayai oleh dana masyarakat. Yang kedua itu untuk dampaknya luas dan melibatkan masyarakat. Yang ketiga agar tidak terjadinya korupsi atau penyimpangan anggaran. Ya, benar sekali ya. Jadi di sini perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi karena dia menggunakan dana publik. Oke, kita lanjut ke infrastruktur itu sendiri. Jadi menurut GRIC, infrastruktur itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Jadi ada dari kategori jalan, highways, jembatan, kemudian dari layanan transportasi,
kemudian itu pelabuhan, kemudian airport, kemudian dari kelompok air, apakah itu jaringan air bersih, pengolahan limbah, kemudian juga fasilitas bangunan publik ataupun fasilitas olahraga, listrik, dan juga gas. Ini kelompok besarnya. Dan ini adalah contoh-contoh proyek infrastruktur yang mana secara global proyek-proyek ini itu akan melibatkan yang namanya membangun jaringan jalan yang baru, terowongan, jembatan, dan mungkin juga terkait dengan yang namanya kita memperbaiki atau menjaga agar jaringan jalan itu berfungsi sebagaimana mestinya. Ini juga contohnya untuk railway dan railroad infrastructure project. Ini tipe yang lainnya. Nah, yang juga penting di sini adalah siklus proyek infrastruktur. Nah, kita kenal ada secara umum itu adalah 6 tahapan, dimulai dari planning atau perencanaan, yang mana itu melibatkan yang namanya studi kelayakan, definisi ruang lingkup, desain proyek, dan penilaian terhadap lingkungan. Kemudian kita masuk di yang kedua, ada fase persiapan yang terkait dengan persetujuan secara peraturan, kemudian pembebasan lahan, kemudian keterlibatan stakeholder, kemudian perencanaan manajemen risiko. Lalu masuk ke fase pengadaan, ini berkaitan sama tendering, kemudian pemilihan kontraktor, alokasi sumber daya, kemudian eksekusi dari kontrak, lalu masuk ke fase implementasi yang mana di sini adalah manajemen konstruksi, assurance dari kualitasnya, kemudian memonitor yang namanya performance, dan yang terakhir dari fase implementasi adalah commissioning. Lalu masuk ke fase closure atau penutupan. Ada project handover di sini, ada bagaimana kita mereview post implementasi dari proyek prasarana yang sedang kita laksanakan, mendokumentasikan penutupannya dan kepuasan dari si pengguna. Kemudian ada fase renewal yang mana di sini berkaitan dengan mengupgrade teknologi dan juga rehabilitasi dari site tempat kita melaksanakan atau membangun proyek prasarana. Nah, 6 tahapan ini itu punya kompleksitas dan tantangan tersendiri yang wajib kita kelola untuk bisa menjamin keberhasilan dari proyek prasarana yang sedang kita bangun. Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah peran stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Nah, jadi pemangku kepentingan di sini itu adalah ada dari pemerintah sebagai pemilik dan regulator, kontraktor sebagai pelaksana, konsultan sebagai perencana, masyarakat sebagai si pengguna dan penerima manfaat, serta media sebagai kontrol dan transparansi. Penting untuk peran stakeholder ini untuk bisa meminimalisir kegagalan dari pengelolaan proyek prasarana dan juga meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Jadi penting ada koordinasi dari stakeholder ini sendiri. Nah, dari pentingnya peran dari pemangku kepentingan atau stakeholder ada 5 poin yang perlu saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Yang pertama itu dia bisa mengenhance atau meningkatkan kualitas dari proyek. Kenapa? Karena melibatkan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan, kemudian juga bisa mereduce atau meminimalisir konflik yang mungkin terjadi, lalu bisa mengimprove atau meningkatkan penerimaan dari publik, penerimaan masyarakat sebagai pengguna, dan juga mengensure atau memastikan keberlanjutan dari proyek, karena yang namanya keterlibatan dari stakeholder itu akan mempromot atau mempromosikan proyek, eksekusi proyek yang lebih baik, dan juga menyelaraskan tujuan-tujuan dari proyek ini sendiri. Dan juga menumbuhkan yang namanya tadi karakteristik proyek prasarana, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, masuk kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam konteks proyek infrastruktur publik, kenapa kira-kira keterlibatan stakeholder itu sejak tahap perencanaan atau tahap planning itu dapat meningkatkan keberlanjutan proyek? Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Ya, silakan. Mengapa keterlibatan stakeholder sejak awal dapat meningkatkan keberlanjutan proyek? Karena dengan adanya itu dapat menyelaraskan tujuan dan keberlanjutan dari proyek tersebut sehingga meminimalisir konflik dan membuat rasa memiliki atau tanggung jawab terhadap proyek itu semakin tinggi. Terima kasih. Ya, baik. Jadi benar sekali yang dibilang Ayu ya. Jadi menyelaraskan tujuan dari proyek itu sendiri, apa objektif utamanya? Karena ini kan proyek yang sifatnya large scale ya juga. Kita lanjut ke
pembahasan selanjutnya, jadi ini ada kita sebut dengan dimensi keberlanjutan dalam proyek prasarana. Jadi ada yang kita sebut dengan triple bottom line. Triple bottom line itu apa? Terdiri dari 3 dimensi. Dimensi ekonomi, aspek ekonomi atau dimensi sosial, aspek sosial, dan dimensi lingkungan atau aspek lingkungan. Nah, ketiganya ini, dimensi ekonomi ini sendiri itu menekankan pada keterjangkauan dari si pengguna dan juga bertujuan untuk mengenerate atau menghasilkan NPV dari keseluruhan proyek prasarana. Kemudian dari sisi sosial, dia mengencourage atau mendorong tata kelola pemerintahan yang mendukung manfaat sosial yang jangka panjang. Kemudian juga dari sisi environmental atau dari sisi lingkungan itu juga bagaimana caranya dia bisa tetap berdampak lingkungan yang tidak negatif. Ya, tetap menjaga ekosistem. Jadi aligns atau selaras dengan bagaimana keberlanjutan sisi lingkungan dan tetap dia mengakomodir perubahan iklim tadi. Jadi 3 triple bottom line ini satu sama lain itu saling terhubung. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yakni kompleksitas dan apa saja tantangan dari pengelolaan proyek prasarana. Kita lihat di sini banyak kompleksitas dan tantangan yang dihadapi ketika kita mengelola proyek prasarana, mulai dari integrasi multidisiplin, kemudian harus perlu adanya koordinasi antara dari sisi teknis, dari sisi finansial, dan dari sisi sosial. Kemudian juga pengelolaan stakeholder atau pengelolaan pemangku kepentingan, kemudian juga kepatuhan terhadap regulasi, kemudian juga keberlanjutan pembiayaan dan finansial, kemudian juga terkait dari teknologi, juga terhadap dampak lingkungan dan sosial. Lalu proyek prasarana ini juga punya tantangan terkait ketidakpastian dan risiko. Maka itu penting untuk perlu adanya perencanaan manajemen risiko di awal sekali. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus, kira-kira ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan tadi, mungkin soal triple bottom line tadi yang sudah saya jelaskan? Pertanyaan Bu, tadi ada 3 aspek. Jika misalnya aspek sosialnya tidak terpenuhi, apakah masih bisa disebut dengan proyek berkelanjutan, Bu? Terima kasih. Kalau misalnya aspek sosialnya tidak terpenuhi ya tadi ya, apakah itu masih disebut dengan proyek yang berkelanjutan? Kalau dimensi sosialnya itu tidak terpenuhi, maka proyek tersebut belum bisa disebut dengan proyek yang berkelanjutan. Kenapa? Triple bottom line tadi yang saya jelaskan itu menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Nah, contoh dari tidak terakomodirnya aspek sosial itu adanya misalnya ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu bisa memicu yang namanya konflik. Kalian atau teman-teman sekalian ini bisa memahami konsep kita hari ini mengenai pengelolaan proyek prasarana dan isu berkelanjutan. Kita akan masuk ke studi kasus dengan cara case method, di mana di sini saya ingin membahas mengenai El Metropolitano Bus Rapid Transit yang ada di Peru. Jadi di tahun 2010, kota 5 yang ada di Peru ini melaunching yang namanya El Metropolitano. Jadi dia bus rapid transit, sistem yang didesain untuk mereduce atau meminimalisir kemacetan dan mengimprove atau meningkatkan mobilitas urban. Nah, fitur-fiturnya apa aja? Fitur-fiturnya itu adalah jalur yang eksklusif untuk bis, kemudian tiketing yang terintegrasi, kemudian juga akses antar stasiun yang universal. Nah, proyeknya ini tuh penekanannya pada apa? Penekanannya itu ada pada inklusivitas gender. Bisa diakses juga di learning management system kita. Dan tadi barusan saya sudah bagikan ya, silakan untuk dibagi menjadi 2 kelompok yang ada di sini. Jadi ini project description-nya dan project overview-nya terkait dengan El Metropolitano ini. Dan yang ingin saya dapatkan adalah terkait pertanyaan pemicu atau trigger questions dari El Metropolitano ini. Yang pertama adalah kira-kira apa saja tantangan utama dalam perencanaan dan pengelolaan El Metropolitano dalam faktor teknis, dilihat dari faktor teknis, dilihat dari faktor sosial, dari sisi ekonomi, dan dari sisi lingkungan. Bagaimana kira-kira keempat dimensi tersebut itu saling terkait dan saling mempengaruhi dalam konteks proyek ini.
Kemudian yang kedua, bagaimana dari sisi inklusivitas dan dari sisi keberlanjutan yang sudah diadres dalam proyek ini? Kira-kira apakah sudah cukup menjangkau semua kelompok masyarakat dan menjamin manfaat jangka panjang? Kemudian yang ketiga, kalau misalnya proyek ini, proyek El Metropolitano ini direplikasi di kota teman-teman sekalian, kira-kira dua keputusan apa sebagai proyek manajer itu yang akan diprioritaskan? Kira-kira sudah cukup jelas dengan pertanyaannya? Oke, jadi apa yang saya harapkan di sini adalah bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam pengelolaan El Metropolitano ini. Kemudian apakah sudah menjangkau inklusivitas dan keberlanjutannya? Kemudian keputusan apa yang diprioritaskan kalau misalnya proyek ini direplikasi di kota masing-masing? Dan ada juga apa eksekutif summary dari masing-masing kelompok. Ya, silakan mungkin boleh mulai berdiskusi. Oke, jadi ini kelompok B. Oke, kelompok B. Mungkin boleh berdiskusi kira-kira apa yang dihadapi oleh si El Metropolitano ini. Dan kira-kira apakah sudah menjangkau inklusivitas yang ada? Dan kira-kira kalau sebagai project manager, apa yang diprioritaskan? Kelompok ini kira-kira ada yang ingin... Ya. Ini kelompok A. Iya, ini kelompok A. Jadi mulai dari tantangannya apa yang dihadapin dalam pengelolaannya, kemudian kira-kira inklusivitasnya apakah sudah terpenuhi di situ, kemudian kira-kira kalau sebagai manajer proyek atau project manager, kira-kira apa yang diprioritaskan kalau kira-kira proyek ini direplikasi di kota masing-masing. Itu kira-kira. Pemaparan hasil analisis tadi dari case method El Metropolitano yang akan kita mulai dari kelompok A. Mungkin siapa yang akan memulai? Dari dari Saudari Ayu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana keempat dimensi tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam konteks proyek ini? Jawaban dari kelompok kami adalah bahwa proyek El Metropolitano menghadapi tantangan teknis dalam hal keterbatasan ruang kota, integrasi moda transportasi dan kapasitas stasiun yang tidak mencukupi. Maka secara sosial, meskipun proyek ini mengusung inklusivitas, maka masih terdapat kesenjangan layanan antar wilayah. Lalu, jika kita tinjau dari sisi ekonomi, sistem tarifnya juga perlu kita jaga agar tetap terjangkau dan tanpa mengorbankan keberlanjutan pendanaan. Lalu, secara lingkungan, meskipun emisi kendaraan berkurang, kita perlu membuat strategi lanjutan untuk mendukung moda yang ramah lingkungan. Lalu yang keempat aspek ini sebenarnya saling mempengaruhi. Kegagalan teknis dapat memperburuk akses sosial, sedangkan solusi ekonomi dan lingkungan harus disinergikan agar proyek tetap berfungsi dalam jangka panjang. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua terkait dengan inklusivitas. Oke, dari Saudara Hafiz. Oh iya. Langsung. Iya, silakan. Yes. Ya. Untuk dari pertanyaan yang kedua itu apakah cukup untuk menjangkau semua kelompok masyarakat dan menjamin manfaat jangka panjangnya? Dari hasil dari diskusi kami itu, proyek ini sudah memasukkan elemen inklusivitas melalui desain akses universal dan strategi gender yang memperhatikan keamanan perempuan. Namun, cakupan rute yang terbatas dan kapasitas layanan yang tidak merata menunjukkan bahwa belum semua kelompok masyarakat terlayani secara optimal. Dari sisi keberlanjutan itu adanya tarif terjangkau dan pengurangan emisi kendaraan mendukung tujuan jangka panjang. Namun masih butuh penguatan aspek adaptif terhadap pertumbuhan kota dan mobilitas yang baru.
Oke, jadi kata kuncinya itu adaptif ya. Oke, jadi kelompok B akan mempresentasikan hasil analisis terkait dengan El Metropolitano yang akan dimulai dari saudara Rizky. Ya. Oke, pertanyaan pertama, silakan. Hasil diskusi kami yang pertama yang dimana dengan pertanyaannya bagaimana keempat dimensi tersebut saling terkaitan dan saling mempengaruhi dalam konteks proyek ini. Ya, jawaban kelompok kami atau hasil diskusi kami adalah secara teknis tantangan utama adalah keterbatasan integrasi moda yang menyebabkan konektivitas antar wilayah tidak optimal. Hal ini berdampak pada aspek sosial di mana pengguna dari pinggiran kota tidak mendapat layanan sebaik wilayah pusat. Dari sisi ekonomi, ketergantungan pada dana publik dan subsidi memunculkan risiko keberlanjutan jangka panjang. Lingkungan mendapat perhatian melalui pengurangan emisi, namun kurangnya perluasan jaringan membuat manfaat ini belum merata. Keterkaitan keempat dimensi ini menunjukkan bahwa pendekatan parsial akan menimbulkan efek domino yang merugikan integrasi sistem secara keseluruhan. Mungkin itu Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi di sini penekanannya kepada kurangnya integrasi moda ya? Iya, benar. Ya. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan, jadi kalau dari kelompok A itu menyoroti atau menekankan kepada empat dimensi tadi ya yang harus diintegrasikan secara holistik dan juga menekankan kepada tadi partisipasi dan juga perencanaan berbasis data sejak awal. Sementara kalau kelompok B itu menekankan kepada aspek fiskal, keberlanjutan finansial, terus kurangnya integrasi moda ya. Artinya juga di sini ditegaskan bahwasanya yang namanya pengelolaan proyek prasarana ini bukan hanya sekedar fisik, tapi juga harus menjangkau yang namanya keadilan akses ini sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi. Oke, saya akan mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian. Dari awal kan kita sudah membahas mengenai konsep dasar pengelolaan proyek prasarana, siklus hidup proyek prasarana, kemudian juga tantangan kompleksitas pengelolaannya. Silakan bergabung di Wayground untuk mengikuti kuis ini. Dibuat dengan nama dan NIM masing-masing. Ada satu orang yang mau menyimpulkan kira-kira apa saja yang sudah kita bahas hari ini, kira-kira apa lessons learn-nya kira-kira mungkin dari siapa? Oh iya, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, keberhasilan proyek prasarana tidak hanya diukur dari sisi teknis, tetapi juga dari seberapa inklusif, berkelanjutan dan adaptif proyek tersebut terhadap konteks sosial dan lingkungan. Kemudian pendekatan triple bottom line menjadi kerangka berpikir utama dan menganalisis dan merencanakan proyek prasarana. Kemudian yang terakhir yaitu terkait studi kasus El Metropolitano BRT menunjukkan pentingnya memahami kompleksitas sistem dalam proyek nyata dan bagaimana keputusan manajerial harus mempertimbangkan keseimbangan antar dimensi. Pengelolaan proyek prasarana itu dikatakan berhasil kalau kita bisa melihat keterkaitan antar empat dimensi tadi, dari sisi teknis, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi. Dari studi kasus yang sudah teman-teman sekalian paparkan ya, tadi dari El Metropolitano, Bus Rapid Transit. Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan silakan lihat di www.kelas.ac.id untuk terkait analisis kelayakan proyek. Kita akan membahas di minggu depan studi kelayakan, identifikasi risiko proyek, klasifikasi risiko dan evaluasi dampak risiko. Dan juga jangan lupa untuk mengecek hasil kuis yang tadi sudah dilaksanakan. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya.